Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di sini bersama saya Fahrul dan di seri belajar Python untuk pemula di tahun 2024. Ya, 2024 akhir menuju ke 2025 lah ya. Insya Allah masih relevan video ini. Nah, setelah sebelumnya kita telah belajar banyak hal ya di seri ini dari basic, variable, data types, detail variable multiple value, format string, dan kali ini kita akan coba bahas operator-operator yang ada di bahasa Python. Silakan kalian buat terlebih dahulu untuk filenya, baik itu menggunakan Jupyter Notebook ataupun file Python basic ya. Contohnya kayak testing.py itu boleh-boleh saja. Nah, di sini saya menggunakan Jupyter Notebook karena dari segi visualisasinya, kemudian agar dapat mudah dipahami audiens itu teman-teman dari YouTube maupun platform yang lain itu lebih mudah lah, kasarnya lebih mudah ditangkap. Nah, kali ini kita akan coba mulai dengan membuat dua variabel ya. Contoh di sini saya buat variabel A yang nilainya 10, kemudian variabel B nilainya 3. Kita akan lakukan operasi dengan kedua angka ini. By the way, di sini cukup banyak ya, materinya ada operasi aritmatika, assignment operator, operator perbandingan, hingga bitwise operator. Tapi insya Allah kita akan coba rangkum keempat submateri ini dengan lebih ringkas lah, kasarnya lebih cepat. Kita akan coba mulai dari operasi aritmatika. Nah, kita akan coba mulai dengan pertambahan ya. Pertambahan di bahasa Python itu sama halnya dengan matematika biasa, menggunakan simbol plus gitu ya. Jadi di sini saya buat sebuah variabel yang bernama hasil dan kemudian menangkap hasil dari penjumlahan kedua variabel kita tadi, 10 dan juga 3. Nah, nantinya hasil ini akan kita coba printkan gitu ya. Sini kita menggunakan format string. Hasil penjumlahan dari variabel hasil adalah, kita coba running. Hasilnya adalah 13. Nah, by the way di sini jangan lupa untuk di running dulu ya, agar kita bisa menggunakan juga di sini. Nah, hasilnya 13. Jadi seperti itu ya. Jika kita ingin melakukan operasi pertambahan di bahasa Python, kita cukup menggunakan simbol plus. Begitu juga dengan pengurangan. Pengurangan kita cukup menggunakan simbol minus gitu ya. Kurang lebih untuk hasilnya akan sama ya. Bedanya di sini operasinya saja. Jika 10 ditambah 3 hasilnya 13, sekarang 10 ditambah 3 hasilnya 7. Sesuai ya dengan variabel dan nilai yang telah kita definisikan di atas. Nah, untuk perkalian sendiri, di sini kita menggunakan simbol bintang. A dikali B, berarti 10 dikali 3. Hasilnya akan kita coba printkan. Hasilnya 30 ya, benar ya? Jika 10 dikali 3 itu hasilnya adalah 30. Jadi kalau perkalian kita menggunakan bintang. Sementara itu, jika kita ingin membagi di bahasa Python, kita menggunakan garis miring seperti ini. Hasil sama dengan A dibagi B. A garis miring B. Kita akan coba print untuk hasilnya. Nah, di sini hasilnya itu berupa bilangan desimal, teman-teman. Ataupun kalau di bahasa Python itu tipe datanya float. Nah, kemudian kita juga bisa mengambil sisa bagi ataupun bisa disebut modulus. Ya, jadi kalau modulus di sini kita menggunakan simbol persen. A persen B. Jadi ketika A dibagi B, contohnya adalah 10 dibagi 3, dia menghasilkan sisa bagi. Nah, sisa bagi tersebut akan kita tangkap dan printkan di sini. Kita coba eksekusi kodenya dan sisa hasil bagi dari 10 dan 3 adalah 1. Nah, kemudian untuk perpangkatan sendiri, di sini kita menggunakan dua tanda bintang. Jadi A dipangkatkan dengan B ya. A dipangkatkan dengan B. Kita coba 10 dipangkatkan dengan 3, hasilnya adalah 1000. Benar ya? Jadi 10 dipangkat 3, 10 kali 10 kali 10, hasilnya adalah 1000. Nah, jika sebelumnya hasil pembagian kita itu menghasilkan bilangan desimal, kita juga dapat melakukan pembulatan. Nah, kalau sebelumnya kan garis miring cuma 1. Nah, sekarang kalau garis miringnya 2, ini udah sekaligus dengan pembulatan. Kita coba eksekusi kodenya. Dan pembulatannya 3 ya. Benar, karena apa? Karena di sini 3,3, yaitu di bawah 5. Jadi pembulatannya akan pembulatan ke bawah. Beda halnya kalau misal 3,8, itu kan di atas 5 ya, 8. Dia akan dilakukan pembulatan ke atas. Seperti itu untuk operasi aritmatika di bahasa Python ya. Ada pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kemudian ada modulus, hingga hasil bagi pembulatan. Nah, selanjutnya kita akan coba mempelajari assignment operator. Nah, assignment operator ini bisa disebut juga modifikasi dari value sebelumnya. Contoh, di sini kita akan coba penambahan pada suatu nilai.
Jika sebelumnya kita telah definisikan bahwa A itu adalah 5 ya, A itu nilainya 5, kemudian kita print nilai sebelumnya adalah A ya, maka hasil akan 5. Nah, jika A kita tambahkan dengan 3 gitu ya, plus sama dengan gitu ya. Di sini adalah plus sama dengan 3, maka di sini 5-nya akan ditambah dengan 3. Kemudian kita coba print nilai sesudah perubahan. Kita coba eksekusi baris kodenya. Nah, silakan seperti ini ya. Kalau sebelumnya 5, kemudian setelah kita lakukan assignment operator, hasilnya akan menjadi 8. Begitu juga dengan pengurangan. Nah, di sini simbolnya menjadi minus. Sebelumnya adalah plus, di sini minus. Hasilnya akan sama saja. Kita coba eksekusi kodenya. Nilai sebelumnya adalah 5, kemudian setelah dilakukan assignment operator, nilainya akan jadi 2. Karena 5 dikurang 3, hasilnya 2. Seperti itu. Begitu juga dengan perkalian gitu ya. Nilai sebelumnya adalah 5 dan jika kita lakukan assignment operator di sini dikali sama dengan 3, maka 5-nya itu akan dikali 3. Seperti ini. Jadi hasilnya adalah 15. Pembagian juga sama. Di sini kita pakai sama dengan garis miring sama dengan. Nah, seperti ini. By the way, jika di sini fontnya agak sulit dipahami maupun ada yang menyatu, itu adalah modifikasi dari Visual Studio Code saya. Tetap akan saya coba jelaskan secara eksplisit dari segi penulisan baris kodenya. Contoh, di sini ada garis miring sama dengan. Nah, kalau teman-teman lihat, di sini simbolnya menjadi seperti ini. Tapi kalau saya pisah gitu ya, dia akan sama dengan, garis miring sama dengan. Namun dari segi penulisannya, ini tidak dipisah ya, tapi digabung tanpa spasi. Nah, oleh karena itu, sini kita bisa mengeksekusi baris kodenya. Gini ya, 5, kemudian jika angka 5 ini kita lakukan assignment operator gitu ya, bagi sama dengan 3, hasilnya akan menjadi 1,66 gitu. Kemudian kita juga bisa mengambil modulus ya, sama saja kita pakai persen gitu. 5 modulus dari 5 dibagi 3 itu hasilnya 2. Kita juga bisa melakukan pembagian sekaligus pembulatan. Jika sebelumnya ini nilainya 1,6 ya, sekarang nilainya akan menjadi 1 gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa melakukan perpangkatan pada nilai sebelumnya. Jika sebelumnya ini 3, sebelumnya ini nilai 5, jika kita melakukan assignment operator gitu ya, nilainya akan dikalikan ataupun dipangkatkan 3. Jadi di sini 5 dipangkatkan dengan 3. Nah, hasilnya jadi 125. Jadi 5 dikali 5 dikali 5 lagi sebanyak 3 kali. Seperti itu untuk assignment operator. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba bahas tentang operator perbandingan. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita akan membandingkan nilai yang sama. Contoh di sini kita buat sebuah variabel lagi. A itu nilainya 5, kemudian B adalah 10. Apakah nilai A dengan B adalah sama gitu ya. Jadi untuk mengecek di sini kita pakai sama dengan 2 kali ya. Sama dengannya 2 kali digabung tanpa spasi ya. Apakah sama? Dia ini akan mengembalikan nilai boolean, true or false. Kita coba eksekusi kodenya. Nah, jadi false ya. 5 dengan 10 itu tidak sama. Kalau semisal 5-nya kita ganti 10 gitu ya. Kemudian kita eksekusi lagi kodenya, nilainya akan jadi true. Soalnya sama ya, 10 dengan 10 itu sama. Beda dengan tadi. Kalau 5 dengan 10 ya beda. Jadi hasilnya adalah false. Nah, kemudian jika sebelumnya kita pakai sama dengan 2 kali, sekarang ada seperti ini. Jadi dia ini menggabungkan antara tanda seru dengan sama dengan gitu ya. Kita gabung tanpa spasi, jadi dia akan mengecek apakah 5 tidak sama dengan 10 gitu ya. Dengan kata lain negasi lah kalau di bahasa matematika itu kalau nggak salah. Jika benar gitu ya, kita akan coba printkan gitu. Nah, berarti benar ya. 5 itu tidak sama dengan 10 gitu ya. Apakah nilai adalah tidak sama gitu ya. Nah, seperti ini. Benar. Nah, kalau kita ganti dia jadi 10 juga, hasilnya jadi false. Karena di sini kita perintahkan untuk tidak sama. Jadi hasilnya false kalau yang sama. Lain halnya kalau misalnya di sini kita bedain, dia hasilnya jadi true. Seperti itu. Mungkin nanti di aplikasi kedepannya jika kita ingin membuat sebuah logika gitu ya, ada perbandingannya, ini akan sangat berguna teman-teman. Nah, kemudian di sini kita juga bisa menggunakan lebih besar dari ya, sama halnya dengan operasi matematika pada umumnya.
Kita coba eksekusi dulu kodenya. Jadi 5 itu lebih besar dari 10 adalah false, salah. Nah, ini kalau misalnya di sini kita ganti 20 gitu ya. Berarti benar bahwa 20 itu lebih besar dari 10. Untuk operasinya seperti ini, kita menggunakan tanda lebih besar dari. Tentu, kita juga bisa menggunakan lebih kecil dari, teman-teman. Kita langsung eksekusi saja untuk kodenya. Nah, benar ya, 5 itu lebih kecil dari 10. Nah, kalau misalnya kita balik jadi 50, hasilnya akan menjadi false. Untuk simbolnya sendiri kita menggunakan lebih kecil dari. Sama lah ya dengan matematika pada umumnya. Nah, kemudian di sini kita juga bisa menggunakan lebih besar sama dengan. Jadi kita ada penggabungan simbol sama dengannya di sini. Lebih besar dan juga sama dengan. Nah, untuk penulisannya di sini tidak dispasi ya. Seperti ini. Jadi untuk nilai yang sama gitu ya. 10 lebih besar dari 10 ini masih true. Kemudian jika kita ubah jadi 15, dia juga masih true. Tapi kalau misal kita turunkan ini menjadi 3, contoh dia akan false. Begitu. Tentu kita juga bisa pakai untuk lebih kecil sama dengan. Untuk kombinasi dari kodenya sendiri itu adalah kurang dari ditambah dengan sama dengan. Tapi untuk penulisannya sama seperti lebih besar, tidak pakai spasi. Jadi kalau kita eksekusi sekarang kodenya 5 lebih besar dari 10 itu true. Lebih kecil aturan. Nah, seperti ini. 5 lebih kecil dari 10 itu true. Seperti itu untuk perbandingan operasi. Nah, kita juga dapat menggunakan bitwise operator, teman-teman. Di sini yang cukup menarik ya dari bahasa Python. Jadi kita bisa menggabungkan untuk melakukan pengecekan. Contoh di ruas sebelah kiri, di sini kita cek apakah 10 sama dengan 10, ini kan benar ya nilainya, true. Dan 5 sama dengan 5 itu kan benar juga. Kalau kita ingin menggunakan operasi AND, ya, kedua ruas antara kanan dan kiri itu nilainya harus benar, true semua. Maka sekarang hasilnya akan menjadi true. Kalau salah satunya itu false, contoh di sini nih, ruas kanan kan false ya. 5 itu kan gak sama dengan 50. Maka hasil dari print baris kode ini itu otomatis jadi false. Nah, jadi memang kalau kita ingin menggunakan operator AND, itu dua-dua ataupun kondisi yang ingin kita cek itu harus benar semua, teman-teman. Lain halnya dengan OR. By the way, kalau operator AND tadi penulisannya kita dengan simbol dan ya. Kalau misal OR kita pakai garis lurus seperti ini. Kalau nggak salah itu penempatannya ada di sebelah enter atas shift di keyboard. Nah, kalau OR dia hanya mengecek salah satunya aja. Nah, di sini kan 10 sama dengan 10 benar ya. Sementara 5 sama dengan 20 itu salah. Nah, jika salah satunya benar, nilainya akan true, teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau semisal dua-duanya salah, ya hasilnya jadi false. Jadi memang jika salah satunya benar saja, otomatis hasilnya akan jadi true. Seperti itu dari bitwise operator. Oke, sudah habis ya untuk materi operator yang ada di Python kali ini. Memang cukup banyak, tapi dari banyaknya operator-operator yang ada di Python, kita dapat gunakan di logic aplikasi kita masing-masing sesuai kebutuhan lah. Jika teman-teman punya pertanyaan dari materi tentang operator kali ini ataupun masukan gitu ya, boleh komentar di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembelajaran yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.